Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini aku akan membahas uh, topik, bukan topik sih ya, materi, lebih tepatnya materi tentang bagaimana sih menumbuhkan jiwa Pancasila. Oke, dan tentu tonton ya, tonton terus didengar juga. Kalau mau dengerin aja juga boleh, nggak usah jujur tapi tentu ditonton juga. Oke, kita lihat yuk. Yuk. Sebelumnya kalian tahu nggak Pancasila itu apa sih? Pancasila itu merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia yang berperan sebagai dasar kehidupan serta pedoman hidup bersama bagi seluruh warga Indonesia. Kenapa sih kita atau negara kita ini menjadikan Pancasila ini sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia? Ada yang tahu nggak kenapa alasannya? Kalau nggak tahu, aku kasih tahu nih. Alasannya karena Pancasila itu merupakan perwujudan cita-cita luhur serta tujuan utama dari bangsa Indonesia loh. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelanggaran sila-sila Pancasila. Yuk, dengerin yuk yang pertama. Sila pertama yaitu apa coba? Ya benar, ketuhanan yang Maha Esa. Pelanggaran yang terjadi, pelanggaran yang sering terjadi antara lain yang pertama itu tidak ada sikap toleransi pada sesama. Yang kedua itu ada gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Yang ketiga perusakan tempat ibadah. Yang keempat ada fanatisme yang bersifat anarki. Contoh kasusnya nih, kemarin tahun 2020 ini tanggal 29 September kalau nggak salah ya, itu ada aksi validalisme di Musola Tangerang loh. Pelaku, tau nggak sih kalau pelakunya dari aksi validalisme itu di Musola Tangerang itu pada tanggal 29 September 2020 adalah seorang mahasiswa yang umurnya itu masih 18 tahunan gitu. Dan motif pelaku waktu ditanyain sama polisi yang udah menangkap si pelaku itu, bilang karena dia itu meyakini apa yang dilakukannya itu benar dan dia mencontoh dari YouTube. Tuh kan, YouTube itu ada negatif, ada positifnya. Jadi kita harus pinter-pinter menyaring. Terus kejahatan yang dilakukan itu adalah mencoret-coret tembok di musola itu pakai tinta kayak cat hitam gitu, yang tulisannya itu saya kafir, anti Islam, anti khalifah, tidak ridho. Pelaku juga dikabarkan itu tinggalnya itu juga di sekitaran musola itu, jadi deket-deket gitu. Yuk kita selanjutnya kita ke sila yang kedua. Pelanggaran sila yang kedua, bunyi dari sila kedua yaitu manusiaan yang adil dan beradab. Apa aja sih pelanggaran-pelanggarannya? Yuk kita lihat. Yang pertama ada perbudakan. Yang kedua ada memperkerjakan anak di bawah umur. Nggak boleh ya, anak di bawah umur belum boleh bekerja. Yang ketiga ada ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Contoh kasus dari pelanggaran sila kedua itu adalah bullying yang terjadi di sekolah. Di akhir-akhir ini kan makin sering nih kasus bullying yang terungkap dan menjadi viral di media sosial nih. Contohnya ada biasanya tuh TikTok, Instagram juga termasuk, ada YouTube juga. Nah, dan parahnya lagi, kasus bullying ini terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Terdapat dua jenis bullying. Yang pertama yaitu bullying fisik, yang biasanya itu kayak menyakiti fisik si korbannya gitu, kayak jadi lebam-lebam, terus kayak
diguyur sama air gitu loh, ya gitulah yang sering dilihat di sinetron gitu, atau kadang-kadang juga diberitakan di TV juga. Terus yang kedua itu adalah bullying verbal, yaitu dari perkataan dari pelakunya, dari kita yang menyakitkan, yang bisa menyakiti hati si korbannya itu. Kan sering tuh kita mungkin nggak sengaja atau sengaja itu juga termasuk tuh bullying verbal. Itu nggak boleh ya teman-teman, bullying. Terus bullying ini juga akan membuat si korbannya itu menjadi trauma yang berkepanjangan dan membuat korbannya ini menjadi kayak nggak pede gitu loh, melakukan apa-apa nggak pede. Terus dia itu merasa, aku kok nggak berguna ya, terus kok aku kayaknya nggak dihargai di sekolah ini atau di hidup ini, terus dan lain sebagainya. Kalau menurut penelitian, pelaku bullying itu ternyata sebenarnya pelaku bullying itu dulunya mungkin pernah menjadi korban bullying juga. Jadinya dia itu kayak ada rasa, aku pengen banget balas dendam nih, karena dulu aku diperlakukan gak baik gitu. Jadinya ya itu dia menjadi salah satu pelaku bullying. Oke, selanjutnya ke sila ketiga, yaitu bunyi silanya yaitu Persatuan Indonesia. Kan namanya aja Persatuan Indonesia kan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, yuk kita lihat. Yang pertama itu menganggap suku lain lebih baik dari sukunya sendiri. Terus yang kedua, perang antar suku. Kan dulu suka dengar nih perang-perang gitu, yang nggak boleh ya, perang-perang gitu menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain, nggak boleh itu kawan-kawan. Yang ketiga, menjadi provokator etnis atau suku tertentu. Contoh kasusnya adalah diskriminasi rasial, rasisme terhadap orang Papua. Akhir-akhir ini kan kita sering menjumpai nih berita mengenai rasisme terhadap orang berkulit gelap. Gak hanya di luar negeri, di Indonesia pun sering. Kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Menurut orang-orang yang melakukan itu, alasannya bahwa orang berkulit gelap dan berambut keriting itu dianggap manusia yang paling rendah dan paling bodoh, paling tertinggal lah pokoknya dari kita. Terus aspek kemajuannya itu, modernisasinya itu kurang karena merasa lebih dominan, karena mungkin si pelakunya itu merasa lebih dominan dan lebih pintar, lalu lebih modern, lalu mereka membangun tekanan secara politik, ekonomi, hukum maupun pemerintahan terhadap orang-orang berkulit gelap tersebut. Sila selanjutnya yuk, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelanggaran apa aja sih kira-kira yang sekiranya itu melanggar dari sila keempat itu? Yuk kita lihat. Yang pertama, ada ketidakadilan bagi masyarakat. Yang kedua, melarang orang berpendapat. Kira-kira kenapa sih orang-orang itu suka melanggar orang-orang berpendapat? Berarti pendapat itu bebas ya, kita menyuarakan pendapat itu bebas, nggak dilarang. Itu cuma pendapat. Mereka mau menerima apa enggak ya serah mereka. Tapi kalau dilarang itu nggak ada banget. Kalau pendapat dilarang itu ya benar. Yang ketiga, itu melarang orang menduduki jabatan tertentu karena suatu suku, ras, atau agama dan lain-lain yang sekiranya tuh kayaknya dia tuh nggak satu ras nih sama gue, atau nggak satu ras nih sama kita. Itu contoh kasusnya pelanggaran hak kebebasan berpendapat.
banyaknya kasus pelanggaran hak berpendapat, tahu nggak, tercatat itu sampai tahun 2019 ya, itu tercatat sampai 27 pelanggaran hak kebebasan berpendapat loh. Korbannya itu banyak banget nih. Kalau tahun 2019 itu korbannya itu ada 6.128 orang korban yang tersebar di Indonesia. Tuh kan, banyak banget. Yang kedua, terus korban yang menjadi korban itu kebanyakan tuh orang-orang Papua. Kenapa sih bisa orang itu, aku juga gak tahu tuh alasannya. Nggak boleh ya kalau ada melanggar hak gitu kan, itu hak pribadi, setiap orang punya hak untuk berpendapat, bener nggak teman-teman? Nah, udah yang terakhir nih, yang terakhir sila kelima, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira apa aja sih pelanggaran dari sila, pelanggaran yang sering dilakukan terhadap sila kelima ini? Yuk kita lihat. Yang pertama, perilaku tidak adil karena kondisi tertentu. Kedua, kurangnya akan kesadaran pemerintah dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, semakin minim fasilitas dan pelayanan kesehatan. Contoh kasusnya dari sila kelima ini yaitu maraknya perilaku gaya hidup hedonis. Maraknya perilaku gaya hidup hedonis yang menunjukkan kemewahan, kesenangan, mengabur-aburkan uang, berfoya-foya, serta kehidupan yang menuntut agar terlihat lebih hedonis, lebih trendy, gitu katanya. Dan mengikuti zaman. Hidup hedonis itu ternyata sudah menjerumuskan kita ke dalam lubang bencana. Terlebih pandangan hidup hedonis ini menjadikan kehidupan kita semakin bermasalah. Hal itu dikarenakan rendahnya pemikiran sebagian orang dalam menyikapi sebuah persoalan dan kebutuhan apa yang harus dipenuhi terlebih dahulu, apa yang penting dulu gitu. Dan akibatnya kita jadi membor-borkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya tidak penting untuk kita, dan malah akan membuat pengeluaran kita berkali-kali lipat lebih besar karena adanya tuntutan hidup mewah itu. Kan sering tuh contohnya ya, gaya hidup hedonis tuh kayak sabari ke kafe nih, kafenya tuh harus yang estetik gitu kan. Nah kayak gitu contohnya, itu kan mahal, terus butuh uang banyak juga. Nah mending uangnya dihemat-hemat aja. Oke. Yang terakhir nih, terakhir banget, bagaimana sih cara menumbuhkan jiwa Pancasila? Kalian tahu nggak atau punya pendapat? Boleh di kolom komentar ya. Sekarang aku mau ngutarain pendapatku dulu. Menurutku nih, cara untuk menumbuhkan jiwa Pancasila itu yang pertama memberi arahan menggunakan bahasa yang gaul atau mudah dipahami. Yang kedua, membentuk organisasi untuk memberi contoh yang baik dan kemudian di-share melalui sosial media. Contohnya ada YouTube, platform YouTube, terus ada Instagram, terus atau kalau mau yang lebih fun lagi bisa TikTok juga bisa, atau Twitter mungkin. Ada yang masih main Twitter karena akhir-akhir ini baru naik lagi di Twitter. Terus yang ketiga, memberikan atau membuat konten-konten yang menarik. Jadi kalau misalnya kan kalau membuat YouTube atau konten-konten YouTube itu kan harusnya menarik ya, biar menarik para pendengar atau penonton untuk lihat konten kita ya gitu lah, biar menarik para muda-muda juga, pemuda-pemuda generasi milenial, biar mereka tuh
ya sadar lah, tapi jangan lupa untuk memberikan apa ya, niat kita tuh, maksud kita itu tercantum di video yang kita buat itu. Jangan sampai kita lupa, saking asiknya buat konten yang menarik, kita lupa maksud kita apa untuk buat konten itu, maksud kita itu. Terus yang keempat, memberikan apresiasi kepada orang yang telah memberikan contoh. Memberi apresiasi itu bukan cuma dari pemerintah aja, kita juga bisa memberi contoh, memberi apresiasi maksudnya kepada orang-orang yang sudah memberikan contoh itu. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik sosial gitu, sebaiknya kita beri apresiasi dan kita dukung supaya kontennya itu terus berlanjut. Ya enggak? Betul enggak? Berbagi kebaikan itu baik. Jadi untuk kalian jangan lupa berbagi kebaikan ya. Sekian dari aku. Kita ketemu lagi nanti di konten berikutnya. Dah.